Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga sehat-sehat saja di rumah dan tetap semangat belajar ya di rumah. Oke, di video kali ini ibu akan membahas tentang subtema 2 pembelajaran 2 halaman 49. Yang ada buku bisa langsung dibuka. Baiklah, hari ini kita belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, kita perlu bekerja sama dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara dua orang atau kelompok untuk tujuan yang sama hingga mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Kerjasama dapat terwujud jika terdapat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sangatlah bermanfaat. Nah, manfaat persatuan bagi kehidupan bangsa dan negara yaitu yang pertama, memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman. Yang ketiga, menciptakan suasana aman, tentram, dan damai dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang keempat, menjaga keutuhan bangsa. Yang kelima, menghindari perpecahan. Kemudian yang keenam, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik. Nah, manfaat persatuan di masyarakat. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat adalah yang pertama, pengambilan keputusan diambil berdasarkan pada musyawarah mufakat dengan mendengar pendapat semua warga. Yang kedua, menggalakkan budaya gotong royong, kerja bakti, tolong menolong di antara warga masyarakat. Nah, di sini dalam bermasyarakat kita perlu bergotong royong, bekerja bakti. Kalau misalnya ada warga di samping rumah membutuhkan pertolongan, maka kita wajib menolongnya. Nah, begitu juga jika diadakannya gotong royong di kampung-kampung ataupun tetangga sebelah rumah, maka lebih baiknya kalian ikut serta. Begitu juga dengan kerja bakti. Jangan sungkan-sungkan ya untuk menolong orang lain di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, bersikap toleran dan tidak diskriminatif atau membedakan perlakuan berdasarkan latar belakang seseorang. Nah, di sini maksudnya adalah jika seseorang latar belakangnya berbeda, maka kalian tidak boleh diskriminatif, tidak boleh jahat kepada orang tersebut atau membedakan perlakuannya. Jadi sebaiknya kalian juga berteman. Nah, selanjutnya manfaat persatuan di sekolah. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, tidak diskriminatif dengan pilih-pilih teman, berteman dengan siapapun di sekolah dengan tidak mempermasalahkan latar belakangnya ya. Nah, di sini kalau misalnya ada teman kalian latar belakangnya berbeda, kalian tidak boleh membeda-bedakannya. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati pendirian teman lainnya di sekolah, baik segi agama, pendapat, ide, dan sebagainya. Nah, pada poin yang kedua ini, jika ada teman kalian yang berbeda agama, kalian harus menghormatinya dan tidak boleh membeda-bedakannya. Begitu juga jika kalian punya teman yang pendapat dan idenya berbeda, kalian tidak boleh membanding-bandingkannya, tidak boleh mencemoohnya,
kalian harus menghargai pendapat dan ide mereka ya. Nah, untuk poin selanjutnya yang ketiga yaitu mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan diri pribadi. Contohnya dengan disiplin memenuhi kewajiban piket. Nah, selanjutnya manfaat persatuan di rumah. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuannya di rumah adalah yang pertama, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contohnya dengan bekerja bakti membersihkan rumah. Yang kedua, bekerja sama dan saling tolong-menolong. Contohnya membantu pekerjaan ibu di dapur, membimbing adik mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan atau dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, menentukan destinasi liburan keluarga dengan mendengar pendapat semua anggota keluarga. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Ayo Menari halaman 51. Ayo menari mempraktikkan pola lantai garis lurus dalam tarian daerah. Ayo menerapkan pola lantai dalam tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Yang pertama, gerakan dengan pola lantai horizontal. Perhatikan gambar A. Posisi badan berdiri dengan sikap sempurna, kemudian kedua tangan dilipat dan diletakkan di atas perut. Nah, setelah itu gerakkan tangan ke atas dan ke bawah sesuai irama. Ketika tangan diturunkan, lutut ditekuk. Yang kedua, perhatikan gambar B. Tangan dibuka di atas bahu, lalu diturunkan. Kaki mengentak, lutut menekuk sesuai irama. Nah, sekarang perhatikan yang gambar C. Badan serong ke kiri dan ke kanan. Kaki mengentak, lutut menekuk sesuai irama. Nah, perhatikan gambar yang D. Tangan diletakkan di samping, lalu diangkat ke atas sambil kaki kiri melangkah ke depan. Ketika tangan diturunkan, kaki kiri melangkah ke belakang. Kemudian, yang kedua, pola lantai berbentuk huruf C. Nah, coba perhatikan gambar yang A ya. Posisi badan berdiri dengan sikap sempurna, kemudian kedua tangan dilipat dan diletakkan di atas perut. Gerakkan tangan di atas dan ke bawah sesuai irama. Ketika tangan diturunkan, lutut ditekuk. Nah, untuk yang gambar B, penari bergerak turun sambil melenggangkan tangan ke atas dan ke bawah bergantian. Nah, untuk yang gambar C, tangan kiri disimpan di belakang, tangan kanan diangkat. Badan dicondongkan ke depan dan belakang. Untuk yang gambar D, tangan kiri disimpan di belakang, tangan kanan diangkat. Badan dicondongkan ke depan dan belakang. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu untuk pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.